Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngobrolin promil dengan menggunakan energen kacang hijau. Nah, kebetulan aku tadi baru balik dari rapat KB dan aku udah beli ini serenteng energen kacang hijau. Dan ini aku mau ngebahas mengapa ada yang promil pakai energen kacang hijau. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel aku. Terima kasih. Langsung aja ya, kita ngebahas energen kacang hijau. Jadi kalau dari tulisannya, ini udah ada tulisan warna biru-biru ini. Minum setiap hari untuk imunitas tubuh. Ekstra vitamin C, vitamin E, dan B kompleks. Terus minum setiap hari untuk imunitas tubuh. Kita baca dulu. Ini ada komposisinya dari energen kacang hijau ini. Kita mau baca dulu satu persatu. Informasi nilai gizi. Takaran saji 1 saset 30 gram. Jumlah sajian per kemasan 1. Jumlah persajian. Energi totalnya 130 kilokalori. Banyak sih. Energi dari lemak 25 kilokalori. Lemak total 3 gram 5%. Lemak jenuhnya 1 gram 5%. Kolesterolnya 0. Jadi aman ya untuk yang punya kolesterol tinggi, ini aman. Terus proteinnya 2 gram 3%. Karbohidrat totalnya 24 gram atau 7%. Serat pangannya ada 1 gram, gulanya 16 gram, dan natriumnya 70 mg. Untuk gulanya lumayan lah. Kemudian vitamin A 30%, vitamin B1 10%, vitamin B2 15%, vitamin B6 15%, asam folatnya 20%. Vitamin D 8%, vitamin E 10%, dan kalsiumnya 8%. Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi tergantung sama kebutuhan kita juga ya. Beberapa dari teman-teman pasti banyak banget ya yang dengar kalau misalkan energen kacang hijau ini bisa dijadikan promil. Ada yang promil minum energen kacang hijau ini bersamaan dengan Folavit sama Everé. Ada juga yang minum energen kacang hijau ini bersama asam folat aja kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari informasi nilai gizinya, di dalam energen kacang hijau ini mengandung asam folat. Nah, asam folat sendiri memang sangat berperan penting untuk kesehatan wanita, terutama untuk pembentukan enzim-enzim, pembentukan hormon-hormon, apalagi untuk wanita yang sedang promil. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di video aku tentang apa itu asam folat. Jadi memang asam folat sangat diperlukan pada saat kita lagi promil. Terus gimana caranya ya minumnya? Kalau misalkan di sini sih boleh minum setiap hari gitu ya. Tetapi karena ini minuman sereal, kadang-kadang kalau aku minum aja 1 cangkir itu udah kenyang kayak gitu. Nah, jadinya kalau misalkan kamu promil dengan energen kacang hijau, mungkin diminumnya sehari sekali pas pagi hari atau pas siang hari kayak gitu ya. Tetapi jangan melupakan makan makanan yang lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, apukat yang banyak sekali mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh. Kalau misalkan diminumnya sehari bisa 10 kali, ya endingnya karena energen ini juga mengandung gula, bisa-bisa gula kita juga ikutan naik. Sedangkan pada wanita yang promil, kita tidak boleh mengkonsumsi gula yang berlebihan. Karena kalau misalkan kadar gula itu banyak di dalam tubuh kita, itu akan mengganggu hormon estrogen dan progesteron kita. Kalau teorinya itu ribet banget sih, karena dia berkaitan sama hormon insulin. Terus hormon insulin itu berkaitan juga dengan hormon LH, kemudian berkaitan juga dengan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam proses pembentukan sel telur dan pematangan sel telur.
Takutnya kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi gula, bisa mengganggu proses pematangan sel telur. Dari beberapa orang yang pernah mencoba promil dengan energen kacang hijau, ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Itu tadi balik lagi sama kasusnya. Kalau misalkan kasusnya ringan mungkin bisa, tetapi kalau misalkan kasusnya berat, tentu saja kita memerlukan bantuan pemeriksaan yang lebih lengkap dan obat-obatan yang lebih lengkap kayak gitu. Jadi kalau menurut aku nggak masalah kalian untuk mengkonsumsi energen kacang hijau untuk promil, asal dalam batas wajar. Bagaimanapun juga energen ini akan mengenyangkan kita. Kalau misalkan kita makannya terlalu banyak, jadinya kita nggak bisa makan makanan yang lainnya. Kita kan ngerasa kenyang, jadi kita malas makan yang lainnya. Sedangkan kita butuh juga nutrisi dari berbagai macam makanan itu kayak gitu. Bagaimanapun juga minuman sereal yang manis itu mengandung gula. Kalau misalkan gulanya itu berlebihan, nggak bagus juga di badan kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bye-bye.